Curah hujan merupakan unsur meteorologi yang punya variasi tinggi dalam skala ruang dan waktu, sehingga paling sulit untuk diprediksi. Akan tetapi, informasi curah hujan sangat penting dan dibutuhkan oleh hampir semua bidang seperti pertanian, transportasi, perkebunan, hingga untuk peringatan dini dari bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan juga kekeringan. Data dan informasi curah hujan masih terbatas, baik untuk skala spasial yang luas maupun satuan wilayah yang lebih kecil. Akses untuk data sulit dan belum memenuhi syarat layak pakai. Jumlah stasiun penakar hujan mungkin banyak, namun kelengkapan datanya masih belum menjanjikan. Keterbatasan tersebut menjadi penghambat bagi pengguna data curah hujan dan kegiatan yang memfokuskan diri pada implementasi analisis data hujan. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Pulau dengan jumlah penduduk terpadat dan berbagai aktivitas yang padat pula ini sangat membutuhkan informasi mengenai curah hujan dalam waktu yang cepat. Berbagai metode masih terus dikembangkan agar hasil perhitungan nilai curah hujan dengan mendekati hasil pengukuran stasiun penakar hujan. Agar informasi mengenai curah hujan ini dapat tersampaikan dengan mudah kepada masyarakat umum, maka diperlukan suatu sistem informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam hal ini seperti internet. Nah, saat ini sistem informasi geografis dapat disajikan dengan mudah ke media internet dengan menggunakan berbagai software pendukung yang dapat diperoleh dengan mudah seperti Macromedia, Dreamweaver, Micromedia Flash, dan lain sebagainya. Nah, dari tujuan inilah kami membuat peta hujan Kabupaten Kebumen. Peta hujan Kabupaten Kebumen dibuat dengan skala 1:322,353.000 dengan analisis pada ArcGIS, yakni menggunakan spatial analysis tool. Pada visualisasi peta ini menggunakan metode interpolasi kriging ordinary. Metode ordinary kriging merupakan metode kriging yang menghasilkan estimator yang bersifat BLEU atau Base Linear Unbiased Estimator. Data yang digunakan pada metode ordinary kriging merupakan data spasial dengan rata-rata populasi tidak diketahui dan diasumsikan bersifat stasioner. Dalam mengestimasi dengan menggunakan metode ordinary kriging, diperlukan langkah-langkah, yaitu 1. Menguji asumsi stasioneritas, 2. Menentukan nilai semi-variogram eksperimental, 3. Melakukan analisis struktural dengan mencocokkan nilai semi-variogram eksperimental dengan semi-variogram teoritis, 4. Menghitung nilai bobot pengaruh masing-masing titik tersampel, dan 5. Memperhitungkan estimasi variansi error. Hasil yang didapat dengan metode ini, curah hujan terendah berada pada nilai klasifikasi 1, yakni 298.481 mm sampai 335.472 mm. Kemudian pada klasifikasi kedua, bernilai 335.472 mm sampai 372,463 mm. Pada klasifikasi ketiga diperoleh nilai 372.463 mm sampai 409,454 mm, dan klasifikasi keempat diperoleh nilai 409.454 mm sampai 446,445 mm. Pada klasifikasi kelima mencapai nilai 446,445 mm sampai 484,436 mm, di mana klasifikasi kelima ini merupakan klasifikasi tertinggi dengan rona warna biru yang paling tua.
Jadi dari gradasi ini dapat dilihat pada kawasan biru muda ini merupakan daerah yang jarang terjadi hujan. Yang biru yang paling terang ini. Kemudian di kawasan yang paling gelap ini adalah kawasan yang sering terjadi hujan. Daerah yang jarang terjadi hujan pada visualisasi peta ini antara lain adalah Ambal, Mirit, Bonorowo, Plembun, dan daerah yang mengalami hujan yang paling sering diantaranya adalah daerah Ayah, Rowokele, dan Buayan.